Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat Zhang Jiangkun mengatakan itu, sekelompok besar pelayan sudah melemparkan pandangan penuh harap ke arah Yang Chen. Tatapan mata itu seolah memberi tahu Yang Chen bahwa mereka ingin menjadi pelayannya, memasuki paviliun 7 pedang, dan menikmati perlakuan yang lebih baik. Aku bisa melakukan apa saja, pilihlah aku. Pilih aku. Aku sudah jadi pelayan selama puluhan tahun, aku bisa melakukan pekerjaan apapun. Pilih aku. Yang Chen melihatnya dan mendesah dalam-dalam, tak menyangka bahwa para kultivator alam dewa sejati dan alam pencerahan yang bisa berdiri dengan bangga di alam roh, kini berebut untuk menjadi pelayan di sini. Tampaknya kekuatan alam selatan memang satu tingkat atau bahkan lebih tinggi dari alam roh. Setidaknya di sini, kekuatan para kultivator tahap pencerahan dan tahap dewa sejati tidaklah cukup. Bahkan di tahap nirvana, mereka hanya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi setiap 1000 prasasti niat dao. Mereka yang prasasti niat daonya kurang bahkan tidak bisa memasuki alam suci. Saya terbiasa sendirian dan tidak suka punya pembantu. Saya sangat menghargai kebaikan Anda, Saudara Zhang, kata Yang Chen. Jadi begitulah. Zhang Jiangkun tersenyum tipis, kalau begitu, ayo masuk. Yang Chen mengangguk dan mengikuti Zhang Jiangkun ke paviliun 7 pedang. Masih ada cukup banyak murid di paviliun 7 pedang. Menurut tetuahan, tidak banyak murid yang bergabung dengan paviliun 7 pedang perangkatan, tetapi setelah mereka berlatih, jumlahnya bisa bertambah. Setiap hari, orang-orang berpartisipasi dalam penilaian menara wahyu surgawi, dan setiap beberapa tahun, setidaknya akan muncul satu jenius luar biasa yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan paviliun 7 pedang. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di paviliun 7 pedang meningkat. Akibatnya, bahkan ada orang yang telah berada di paviliun 7 pedang selama ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Lagi pula, meskipun perawatan di paviliun 7 pedang sangat baik, dan bakat-bakat yang dimilikinya juga sangat baik, memasuki alam kenaikan agung masih belum pasti. Melihat hal ini, Yang Chen menyadari bahwa mereka yang baru saja keluar untuk menyambutnya hanyalah sebagian dari mereka, dan sebagian besar dari mereka sama sekali tidak peduli padanya. Lihat, itu Mo Qianwu. Mo Qianwu ada di sini. Ayo pergi. Seorang pria jangkung dan perkasa muncul di antara kerumunan. Pria parubaya itu memiliki aura yang sangat kuat, dan tak seorang pun berani memprovokasinya. Semua orang minggir untuk memberi jalan baginya. Melihat pria ini, Zhang Jiangkun buru-buru membawa Yang Chen pergi sambil berbisik, Saudara Yang Chen, jangan ganggu Mo Qianwu. Apakah dia sangat kuat? Tanya Yang Chen bingung. Mo Qianwu ini memang tampak sangat mendominasi dan arogan. Selama ia berjalan, tak seorang pun berani memprovokasinya. Zhang Jiangkun pertama-tama membawa Yang Chen ke tempat yang sepi, lalu menatap punggung Mo Qianwu dan menggelengkan kepalanya, kuat. Omong kosong, Mo Qianwu bergabung dengan paviliun 7 pedang hanya karena keberuntungan. Tapi dia sudah tinggal di sini selama lebih dari 18.000 tahun. Terlepas dari beberapa orang yang tidak bisa memasuki alam kenaikan agung, dia termasuk anggota tertua paviliun 7 pedang. Singkatnya, dia cuma penumpang gelap, kata Zhang Jiangkun. Yang Chen mengerti, jadi, begitulah adanya. Ya, orang-orang seperti ini, yang jelas-jelas memiliki bakat terbatas tetapi berhasil bertahan lama di paviliun, jelas lebih kuat dari kita. Dia tahu bahwa meskipun dia baru saja memasuki alam kenaikan agung dengan kualifikasinya, dia mungkin tidak dihargai oleh wilayah suci. Jadi, dia memilih untuk tinggal di paviliun 7 pedang, tidak memiliki ambisi untuk memasuki alam kenaikan agung, dan khususnya menindas para pendatang baru, kata Zhang Jiangkun dengan getir. Yang Chen tak kuasa menahan senyum. Sungguh menarik bahwa karakter seperti itu ada. Zhang Jiangkun menghela napas dan melanjutkan, Saudara Yang Chen, ini pertama kalinya kamu di paviliun 7 pedang. Ada beberapa orang tua yang tidak boleh kamu provokasi. Selain Mo Qianwu, jika kamu bertemu dengan orang-orang lain yang akan kusebutkan, kamu harus segera menghindari mereka. Saat dia berbicara, Zhang Jiangkun memberitahu Yang Chen beberapa nama. Hal ini membuat Yang Chen merasa lebih menyukai Zhang Jiangkun. Di luar semua itu, Zhang Jiangkun setidaknya baik hati. Meskipun Yang Chen tidak peduli dengan Mo Qianwu dan orang-orang yang mengaku tua, ia tetap mengingat kata-kata Zhang Jiangkun. Saat bertemu orang-orang ini, sebaiknya tetap rendah hati. Dengan mengingat hal ini, Zhang Jiangkun tiba-tiba berkata dengan gembira, kita di sini. Ini adalah kediaman keluarga kita. Keturunan kita. Tanya Yang Chen bingung. Ah, itu sekelompok orang di bawah tetuahan. Biasanya, orang-orang dengan orang yang sama yang memimpin berasal dari garis keturunan yang sama. Persaingan di paviliun 7 pedang sangat ketat, jadi semua orang dalam garis keturunan yang sama cenderung bersatu. Saudara Yang Chen, saya baru saja menerima pesan dari tetuahan dan pergi ke sana. Mulai sekarang, Anda akan tinggal di lingkungan ini. Ada beberapa loteng kosong di sekitar sini, dan masih banyak ruang, kata Zhang Jiangkun ramah. Saya mengerti, terima kasih, Saudara Zhang, Yang Chen tersenyum. Zhang Jiangkun tertawa, usaha kecil saja, tidak perlu disebutkan.
Ngomong-ngomong, aku akan memanggil belasan orang itu dan menyambutmu. Ketika percakapan berakhir, Zhang Jiangkun mengirimkan transmisi suara. Sebenarnya, secara teori, ketika Yang Chen tiba, sekitar selusin orang itu seharusnya bisa mengamati dengan jiwa mereka yang terpencar. Namun, tak satu pun dari mereka muncul, dan niat mereka sangat jelas. Baru sekarang, ketika Zhang Jiangkun memanggil mereka, belasan orang itu perlahan keluar. Oh, kita punya pendatang baru. Sekitar selusin murid dari kelompok tetuahan melirik Yang Chen dan menyapanya dengan agak antusias. Kemudian, mereka tidak terlalu memperhatikan dan langsung mengabaikannya. Yang Chen tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dalam diam. Mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Tentu saja, jika mereka menanggapinya dengan serius, mereka akan keluar untuk menyambutnya lebih awal. Zhang Jiangkun melihat kejadian ini dan merasa sedikit malu, saudara Yang Chen, memang begitulah orang-orang ini. Tapi mereka tidak jahat dan akan membantu bila diperlukan. Yang Chen tahu bagaimana situasinya. Orang-orang ini, paling banter, tidak akan menyakitinya. Namun, soal menolong, jika dia tidak menunjukkan kemampuan untuk membuat mereka menolong, mereka mungkin bahkan tidak akan repot-repot melihatnya lagi. Oh, ini Kapten Gu Renji dari garis keturunan kita, kata Zhang Jiangkun. Sambil berbicara, dia segera maju dan menyanjung Gu Renji, Kapten Gu, ini anggota baru, saudara Yang Chen. Gu Renji adalah seorang pemuda yang tampan dan tampak sangat muda. Justru karena itulah ia memiliki kedudukan dan tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Akibatnya, hal ini membuatnya agak sombong dan arogan. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zhang Jiangkun. Mendengar kata-katanya, dia hanya melirik Yang Chen dengan acuh tak acuh. Yang Chen, ya, nah, setelah kamu tiba, atur saja tempat tinggalmu. Setelah menetap, jaga dirimu baik-baik. Persaingan di Paviliun 7 Pedang sangat ketat. Aku bisa mengerti kalau pendatang baru sepertimu cenderung punya pikiran yang liar, yang mungkin bisa menimbulkan masalah. Tapi aku harap kamu bisa jujur. Selama kamu tinggal di sini dengan patuh, tidak akan ada yang mengganggumu. Tapi begitu kamu melakukan kesalahan, kami tidak akan datang untuk membereskan masalahmu. Setelah percakapan berakhir, Gu Renji menatap Yang Chen dengan jijik, aku tahu kau ragu dalam hatimu, tapi kenyataannya begitu kejam. Sebagai pendatang baru di Paviliun 7 Pedang, bersikaplah jujur dan rendah hati, atau cepat atau lambat, kau akan menyesalinya. Karena kau tidak tahu bahwa di Paviliun 7 Pedang, kau sama sekali bukan siapa-siapa. Setelah mengatakan itu, Gu Renji berbalik dan pergi. Hal ini membuat Zhang Jiangkun merasa malu, tapi Kapten, Yang Chen ini, dia adalah penilaian 4 kategori. Namun sebelum kata-katanya sempat terucap, Gu Renji telah menghilang, dan tentu saja, dia tidak mendengar apa yang dikatakan Zhang Jiangkun. Gu Renji tersenyum getir, nadanya getir, saudara Yang Chen, ini, aduh, jangan dimasukkan ke hati. Mungkin Kapten hanya berbaik hati mengingatkanmu. Itulah yang dikatakannya saat pertama kali aku datang ke sini, jadi aku lebih jarang mengambil jalan memutar. Tidak apa-apa, aku mengerti. Yang Chen menyentuh hidungnya, tahu bahwa Gu Renji tidak terlalu peduli padanya, tetapi saat ini, dia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Lagi pula, dia datang ke Paviliun 7 Pedang tanpa bermaksud menimbulkan masalah, dan yang paling dia pedulikan adalah kekuatannya sendiri. Bagus, saudara Yang Chen, kamu bisa tinggal di dekat sini, kata Zhang Jiangkun sambil tersenyum. Yang Chen merasakan kebaikan hati Zhang Jiangkun dan mengangguk, lalu duduk di dekatnya. Mengenai tempat tinggalnya, Yang Chen tidak peduli. Setelah menetap di dekatnya, ia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia sekarang memiliki 3 tujuan sementara. Pertama, untuk memulihkan kekuatannya sendiri dan menguasai beberapa teknik Dao yang kuat. Meskipun yang pertama sedikit lebih sulit, bagi orang yang ahli dalam alkimia, selama dia dapat mengumpulkan beberapa bahan, pemulihan bukanlah hal yang sulit. Sedangkan untuk menguasai beberapa teknik Dao yang kuat, itu tergantung pada apakah teknik Dao di Paviliun 7 Pedang dapat memuaskannya. Kedua, menemukan saudara Black Mountain Black Bear. Dia sekarang sangat mengkhawatirkan kedua saudara ini. Dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang setelah perpisahan itu. Dia tidak khawatir kedua saudara ini akan menghadapi bahaya apapun selama cobaan itu, tetapi dia khawatir tentang kecerdasan mereka. Jika mereka benar-benar jatuh ke alam selatan, apa yang akan mereka lakukan? Yang Chen hanya berharap saudara-saudaranya selamat. Saat dia menetap di domain suci, dia harus menanyakan tentang kedua saudara ini terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah menemukan lokasi Paviliun Dewa Langit. Lagi pula, tujuan utamanya adalah menemukan keberadaan Zhang Suelian, lalu pergi menyelesaikan urusan dengan Li Chongqiao dan yang lainnya. Beraninya mereka mencoba membunuhnya di saluran spasial. Memikirkan hal-hal ini, amarah Yang Chen membara. Secara bertahap menenangkan amarahnya, Yang Chen sedikit mengatur pikirannya. Selain ketiga hal utama ini, ia juga perlu mengumpulkan beberapa bahan untuk seni ilahi terlarang, yang membutuhkan banyak sumber daya. Saat ini, setelah menghabiskan beberapa waktu di loteng, Yang Chen bangkit dan pergi.
Setelah meninggalkan tempat itu, dia tentu ingin mencari dan mempraktikkan beberapa teknik Dao yang kuat. Tempat yang didedikasikan untuk mempraktikkan teknik Dao ini mudah ditemukan. Tanyakan saja pada beberapa orang. Namun, ketika bertanya, Yang Chen juga merasakan kesombongan para jenius Paviliun 7 Pedang. Setelah bertanya-tanya, ia akhirnya menemukan seseorang yang baik hati dan bersedia membantunya, dan mengetahui lokasi aula teknik Dao. Tempat di mana Paviliun 7 Pedang menyimpan teknik Dao disebut Gedung Tianxuan, dan semua teknik Dao dari Paviliun 7 Pedang disimpan di sini. Begitu Yang Chen menemukan lokasinya, dia segera memasuki Gedung Tianxuan. Di lantai pertama Gedung Tianxuan, ada seorang tetua yang menjaganya. Sesepuh ini memiliki tingkat kultivasi tahap Mahayana. Ketika Yang Chen tiba, tetua itu menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu di sini untuk mempelajari teknik Tao? Saya pendatang baru di Paviliun 7 Pedang. Apakah ada yang perlu saya perhatikan? Tanya Yang Chen bingung. Pertama kali ke sini. Kalau begitu, kamu harus pergi ke Gedung Prasasti untuk mendapatkan tokenmu sendiri dan mendaftarkan statusmu. Kalau tidak, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk datang ke sini, kata tetua itu. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Zhang Jiangkun tampaknya tidak menyebutkan Gedung Prasasti kepadanya. Agaknya persoalan Gedung Prasasti tidak perlu begitu urgen bagi pendatang. Namun, Yang Chen sekarang sedang terburu-buru untuk mempelajari teknik Dao, jadi perlu pergi ke Gedung Prasasti. Berpikir demikian, Yang Chen menangkupkan kedua tangannya dan segera pamit. Setelah permisi, ia pun meluangkan waktu lagi untuk mencari lokasi bangunan prasasti. Bangunan prasasti itu mempunyai penjaga arsip yang berdedikasi dan juga dijaga oleh para kultivator tahap Mahayana yang kuat. Saat Yang Chen tiba, dia melihat wajah yang dikenalnya, Mo Baiyu, yang pernah berpartisipasi dalam penilaian Menara Wahyu Surgawi bersamanya. Tampaknya Mo Baiyu juga datang untuk mendaftarkan statusnya. Setelah mendaftar, Mo Baiyu memandang Yang Chen. Itu kamu. Mo Baiyu melirik Yang Chen, menggertakkan giginya, dan segera pergi dengan putus asa. Yang Chen tersenyum malu. Awalnya, ia ingin menyapa Mo Baiyu, tetapi tak disangka Mo Baiyu akan langsung kabur begitu melihat Yang Chen. Tidak ada yang dapat dilakukannya, dia hanya bisa batuk ringan dan mengikuti Mo Baiyu untuk melanjutkan pendaftaran. Apakah Anda di sini untuk mendaftar? Tanya sesepuh Mahayana berjubah hitam itu. Mengikuti kata-kata tetua berjubah hitam, Yang Chen berkata, ya, benar. Nama, kata tetua berjubah hitam itu. Yang Chen. Oh, kaulah yang mendapat nilai sempurna di keempat ujian itu, Yang Chen. Tanya tetua berjubah hitam itu dengan heran. Kau tahu, Yang Chen menatap tetua itu dengan ekspresi bingung. Tentu saja, informasi pentingmu dari Menara Wahyu Surgawi telah dikirimkan kepadaku terlebih dahulu, dan aku sudah tahu informasimu. Ini tokenmu, yang mewakili identitasmu sebagai anggota Paviliun 7 Pedang, kata tetua berjubah hitam itu dengan tenang. Yang Chen berkata dengan penuh terima kasih, senior. Tetua berjubah hitam melambaikan tangannya, dan setelah Yang Chen menerima tokennya, dia pergi. Setelah pergi, Yang Chen tidak berlama-lama dan langsung menuju ke Gedung Tianxuan. Ketika dia tiba di Gedung Tianxuan lagi, tetua yang menjaga gedung itu berkata dengan acuh tak acuh, begitu cepat, kamu mendapatkan tokenmu. Ini, Yang Chen menyerahkan token itu. Setelah menerima token, tetua penjaga gedung mengangguk, ini identitas pendatang baru. Karena Anda memiliki identitas pendatang baru, Anda dapat memilih teknik Dao apapun dari 3 lantai pertama. Apakah ada lantai 4? Tanya Yang Chen bingung. Gedung Tianxuan memiliki total 5 lantai. Biasanya, memilih teknik Dao di Gedung Tianxuan membutuhkan sejumlah poin domain suci. Namun, karena Anda pendatang baru, Anda dapat memilih salah satu dari 3 lantai pertama tanpa syarat. Teknik Dao di 2 lantai terakhir sedikit lebih tinggi levelnya, tetapi tidak jauh lebih tinggi. Namun, teknik-teknik tersebut lebih langka daripada 3 lantai pertama, jadi mustahil bagi Anda untuk mendapatkannya secara gratis. Jika Anda ingin memilih, Anda harus berkontribusi cukup banyak kepada sekte, dan nilai kontribusi tersebut dinyatakan dalam poin. Tetua yang menjaga gedung menjelaskan perlahan. Mendengar ini, Yang Chen secara umum memahami situasinya. Junior mengerti, jawab Yang Chen dengan hormat. Sang tetua pelindung menara masih bersikap dingin, melambaikan tangannya pelan, memberi isyarat kepada Yang Chen untuk melanjutkan. Yang Chen tidak sabar untuk memasuki gedung Tianxuan dan mulai memilih teknik Dao. Bangunan Tianxuan ini sangat besar, jauh lebih besar dari seluruh keluarga Wang, dan sekilas, bangunan ini dipenuhi dengan teknik Dao yang padat. Teknik Dao ini menyerupai tampilan luar lapisan kedua seni ilahi terlarang yang diberikan kepadanya oleh suku manusia ikan. Semuanya disajikan dalam bentuk bola cahaya, yang berfungsi sebagai sarana yang sangat baik untuk menyimpan rahasia. Untuk melihatnya, seseorang harus memiliki deteksi jiwa ilahi untuk memeriksanya. Namun, hanya sebagian saja yang dapat dilihat dengan efek teknik Dao, dan efek spesifiknya hanya dapat dilihat setelah teknik Dao dibeli sepenuhnya. Yang Chen harus mengakui bahwa bola-bola cahaya ini menghemat banyak waktu dalam pemahamannya.
Sebab saat jiwa dewa memasuki bola cahaya, gambaran teknik Dao yang dikerahkan akan muncul dalam pikirannya. Gambar-gambar ini sangat teliti, dengan sempurna memperlihatkan keunggulan teknik Dao. Teknik-teknik Dao ini memang jauh lebih kuat daripada teknik Dao keluarga Wang, baik dari segi kompleksitas maupun penerapannya. Teknik-teknik ini pada dasarnya tak tertandingi oleh teknik Dao keluarga Wang. Yang Chen dipenuhi emosi dan tak kuasa menahan desahan. Dan ada banyak sekali jenisnya. Ada banyak teknik dasar Dao 5 elemen. Setelah memikirkannya, Yang Chen memutuskan untuk mengabaikan teknik Dao 5 elemen dan memilih mencari teknik niat Dao yang pantang menyerah dan niat Dao petir dan petir. Tentu saja, jika dia bisa menemukan teknik niat Dao ruang waktu dan niat Dao hidup dan mati, itu akan lebih baik lagi. Yang Chen penuh dengan antisipasi. Yang paling ia inginkan saat ini adalah dua teknik Dao Inten ini. Jika ia bisa mendapatkan teknik Dao Inten terkuat, ia bisa meningkatkan kekuatannya tanpa perlu berpikir panjang. Namun, jelas bahwa teknik Dao Inten terkuat ini tidak mudah ditemukan. Ia mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Yang Chen tidak dapat menahan rasa frustrasinya. Mungkinkah di tempat seperti domain suci, teknik Dao Inten yang terkuat juga sulit didapat? Yang Chen tahu ia tak bisa langsung menyangkalnya, mengingat betapa luasnya domain suci dan betapa sedikitnya pengetahuannya tentangnya. Namun, ia juga tak bisa begitu saja memberitahu orang-orang bahwa ia memiliki niat Dao terkuat. Lagi pula, bahkan di alam roh mereka punya metode untuk menjarah niat Dao, siapa yang bisa mengatakan alam selatan tidak punya satu? Jadi, lebih baik untuk tetap bersikap low profile jika memungkinkan. Namun, Yang Chen tidak putus asa. Ia menggeledah 3 lantai pertama gedung Tian Xuan sesuai izinnya, tetapi sayangnya tidak menemukan apapun. Di 3 lantai pertama, ia tidak menemukan apapun. Yang Chen cukup frustrasi. Karena dia tidak dapat menemukan teknik Dao Inten yang terkuat, dia harus puas menemukan teknik Dao Inten yang pantang menyerah dan Dao Inten petir dan petir. Meskipun tidak memiliki teknik Dao Inten yang terkuat, teknik Dao di gedung Tian Xuan masih sangat komprehensif. Itu karena selain teknik Dao Inten yang terkuat, bahkan teknik Dao Inten khusus dapat ditemukan di gedung Tian Xuan. Dan tentu saja, niat Dao pantang menyerah dan niat Dao petir dan petir memiliki lebih dari satu jenis dalam stok. Yang Chen mengambil satu dari masing-masing dan mulai merenungkan. Teknik niat Dao pantang menyerah disebut kekuatan pantang menyerah. Teknik ini menggabungkan kekuatan ilahi dan niat Dao pantang menyerah, menggunakan darah 3 binatang buas untuk membangun kekuatan khusus. Kekuatan ini akan menyertai prasasti niat Dao pantang menyerah, dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada prasasti niat Dao. Itu tidak mencolok, tetapi kekuatannya meningkat satu tingkat, membuatnya menjadi teknik Dao yang sangat berguna. Berikutnya adalah teknik Thunder Dao. Teknik Dao petir dan petir disebut trikotomi petir. Etimologi yang mana? Yang pertama adalah bentuk serangan, yang kedua adalah bentuk pertahanan, dan yang ketiga adalah bentuk gerakan. Secara sederhana, itu adalah menyerang, bertahan, dan melarikan diri. Dapat dikatakan ini adalah pendekatan 3 dalam 1, metode yang hampir sempurna. Yang Chen sebenarnya bingung, karena, sejujurnya, metode melarikan diri trikotomi petir agak berlebihan baginya. Dengan niat Dao ruang waktunya, cara melarikan diri apapun sebenarnya akan berlebihan. Namun, Yang Chen masih ragu-ragu. Karena, sejak tiba di alam selatan, dia tidak ingin terlalu memamerkan niat Dao terkuatnya. Itu berpotensi membahayakan dirinya. Jadi, jika ada metode alternatif, Yang Chen akan senang melihatnya. Bentuk pelarian Thundering Trichotomy dapat menjadi pengganti sempurna untuk niat Dao ruang waktu miliknya. Terlebih lagi, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk Thundering Trichotomy adalah persis apa yang dapat ia penuhi. Bahan apa yang dibutuhkan Thundering Trichotomy? Itu adalah burung putih, leluhur 10.000 guntur. Selain itu, material lain bisa saja diganti, tetapi konfigurasinya tidak akan setinggi itu. Hanya burung putih, leluhur 10.000 guntur, yang bisa mencapai konfigurasi tertinggi. Sedangkan untuk kekuatan pantang menyerah, akan butuh waktu untuk mengumpulkan bahan-bahannya, yang mana tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan kekuatannya saat ini. Jadi, setelah memikirkannya, Yang Chen memilih Thundering Trichotomy. Aku akan membeli teknik Dao Inten lainnya dengan poin saat aku datang lagi nanti. Setelah kembali kali ini, aku perlu mencari tahu cara mendapatkan poinnya dulu. Dengan begitu banyak teknik Dao dan poin yang cukup, aku bisa berbelanja sepuasnya. Yang Chen sangat gembira dalam hatinya. Dengan mengingat hal itu, ia mengambil trikotomi guntur dan kembali ke Penatua Menara Pengawal. Senior, aku telah memilih trikotomi guntur ini, kata Yang Chen. Oh, sepertinya kau memiliki niat Dao petir dan petir. Masuk akal juga, karena informasimu menunjukkan bahwa kau memiliki 9 prinsip di tubuhmu. Penatua Menara Pengawal berbicara dengan tenang. Yang Chen mengangguk. Kamu pendatang baru dan bisa memilih satu teknik secara gratis. Kamu bisa membawa trikotomi petir ini. Ingat, lain kali kamu memilih teknik, kamu harus punya poin, kata tetua itu.
Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hatinya, junior memberanikan diri bertanya, berapa poin yang aku butuhkan untuk memasuki 2 lantai terakhir gedung Tianxuan? Tidak perlu poin, tapi poinmu harus cukup untuk mencapai level tertentu. Soal level berapa, yah, lantai 4 30.000 poin, lantai 5 60.000 poin. Poin-poin ini hampir mustahil dicapai oleh pendatang baru. Jangan terlalu tinggi, pelan-pelan saja, kata tetua dengan tenang. Meskipun sikapnya biasa saja, dia menjawab pertanyaan Yang Chen secara menyeluruh. Mendengar ini, Yang Chen menanyakan pertanyaan lain yang paling ingin diketahuinya. Beranikah aku bertanya, senior, apakah ada teknik Dao Inten terkuat di 2 lantai terakhir ini? Tanya Yang Chen, kenapa kau bertanya tentang niat Dao terkuat? Apa kau pikir kau, keturunan muda Dao, bisa memiliki niat Dao terkuat? Tetua itu mencibir. Aku tidak punya, tapi aku hanya penasaran untuk bertanya. Lagi pula, aku tidak melihatnya di 3 lantai pertama. Tapi domain suci itu sangat luas, seharusnya ada di sana, kan? Kata Yang Chen. Haha, kau benar. Ada 2 di lantai 5, tapi kalau kau tidak punya Dao Inten terkuat, apa gunanya tahu? Anak kecil, kemajuan yang stabil adalah kuncinya, kata tetua penjaga menara. Yang Chen tampak seperti seorang siswa yang penuh perhatian dan berkata, saya mengerti. Pria tua penjaga menara itu tidak berniat melanjutkan percakapan dengan Yang Chen. Ia hanya memberikan beberapa penjelasan singkat, lalu membiarkan Yang Chen pergi. Yang Chen segera pergi dan kembali ke kediamannya. Saat kembali, dia kebetulan bertemu Zhang Jiangkun. Zhang Jiangkun tampaknya sedang mencarinya, yang mengejutkan Yang Chen, saudara Zhang. Zhang Jiangkun kini menggaruk kepalanya saat melihat Yang Chen, saudara Yang Chen, kemana saja kau? Aku hendak mencarimu untuk memberimu token Paviliun 7 Pedang. Aku sudah mengumpulkan token Paviliun 7 Pedang, jawab Yang Chen. Cepat sekali, seru Zhang Jiangkun, yah, sepertinya aku tidak khawatir. Tapi ini tepat waktu untuk kepulanganmu. Ada apa? Tanya Yang Chen. Ada seorang wanita muda dari klan Dewi, bernama Yu Hualing, menunggumu di luar Paviliun 7 Pedang. Haha, kau benar-benar Casanova, sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita dari klan Dewi tak lama setelah menjadi anggota Paviliun. Zhang Jiangkun menepuk bahu Yang Chen. Yu Hualing. Jelas, Yang Chen tahu siapa Yu Hualing. Mendengar ini, ia tak kuasa menahan tawa, saya memang kenal Nona Yu. Saudara Zhang, saya permisi dulu. Baiklah, tidak masalah. Aku hanya menyampaikan pesan untukmu. Temui wanita itu, jawab Zhang Jiangkun acuh tak acuh. Selanjutnya, Yang Chen berbalik dan pergi menuju luar Paviliun 7 Pedang. Saat tiba di luar Paviliun 7 Pedang, seperti yang diharapkan, dia melihat Yu Hualing menunggunya. Wajahnya yang menawan dipenuhi kegelisahan. Saat melihat Yang Chen mendekat, matanya berbinar gembira. Namun, kegembiraan ini segera berubah menjadi kecemasan. Yang Chen bisa merasakan emosi Yu Hualing dan berkata, Nona Yu, Anda di sini. Bolehkah saya bertanya alasan Anda mencari saya? Mendengar ini, Yu Hualing tersipu. Namun, ia bukanlah orang yang malu mengungkapkan perasaannya. Ia menggigit bibirnya lalu berkata, Tuan muda Yang Chen, sejak kita saling mengenal, aku ingin tahu apakah, mungkinkah Anda memiliki sedikit rasa sayang padaku? Yang Chen terkejut dengan pertanyaan lugas Yu Hualing. Jika dia menyangkal memahami maksudnya, dia pasti benar-benar tidak menyadarinya. Ia merasa sangat malu. Sungguh, pertanyaan itu sulit dijawab, yang bisa ia katakan hanyalah, Nona Yu dan saya berteman baik, tentu saja, saya menyayangi Anda. Yu Hualing, tentu saja, bukan orang bodoh, dia mengerti persis apa yang dimaksud Yang Chen. Ketika dia bertanya apakah Yang Chen mempunyai perasaan padanya, pada dasarnya dia bertanya apakah Yang Chen menyukainya. Namun, balasan Yang Chen sangat halus. Ia membenarkan bahwa ia memiliki perasaan terhadapnya, tetapi penambahan kata, teman, sebelumnya justru menyiratkan bahwa mereka hanyalah teman. Kalau begitu, hanya teman saja, Yu Hualing menjawab dengan senyum pahit. Melihat respon Yu Hualing, Yang Chen memutuskan bahwa rasa sakit yang singkat lebih baik daripada rasa sakit yang panjang, jadi dia sebaiknya mengatakan apa yang dia maksud dengan jelas. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Nona Yu, saya sudah menikah. Zhang Suelian adalah salah satunya, dan Hua Wan adalah masalah lain yang ia hadapi. Bagaimana mungkin ia bisa menimbulkan lebih banyak masalah di luar sana? Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya bertanya sambil lalu, kenapa kau mengungkit masalah istrimu? Yu Hualing cemberut kesal. Namun, ia tak kuasa menahan air mata yang mulai mengalir dari matanya. Tak diragukan lagi, ia hanya berusaha menghibur diri. Memahami bahwa Yu Hualing hanya berusaha mempertahankan ego dan harga dirinya yang rapuh, Yang Chen tidak menunjukkannya. Ia hanya tersenyum dan berkata, baiklah, saya pasti salah paham. Yu Hualing kini menghadapi gejolak emosi yang hebat. Awalnya, ia berencana memanfaatkan kedekatannya dengan Yang Chen untuk membuatnya disukai. Ini tidak hanya akan memungkinkannya tinggal di Paviliun 7 Pedang, tetapi juga membawa kehormatan bagi para saudarinya di klan Dewi. Kalau dipikir-pikir lagi, dia baru sadar kalau dia telah melebih-lebihkan pesonanya.
Sambil tersenyum berani, Yu Hualing berkata, Tuan Muda Yang Chen, saya hanya ingin bertanya dan tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya permisi dulu. Setelah berbicara, dia dengan paksa pergi dan tidak menoleh ke belakang. Melihatnya pergi, Yang Chen menepuk kepalanya. Apakah dia terlalu dingin menangani situasi tadi? Lagi pula, Yu Hualing sudah sangat membantu selama ini. Seharusnya dialah yang berterima kasih padanya, bukan sebaliknya. Namun, sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang. Yang Chen hanya bisa pasrah dan kembali ke kediamannya. Ketika ia tiba kembali, Zhang Jiangkun baru saja keluar dari rumah. Melihat Yang Chen kembali, ia melambaikan tangan, Saudara Yang Chen, Anda cukup cepat tanggap terhadap wanita dari klan Dewi. Jika saya jadi Anda, memiliki teman dari klan Dewi akan membuat saya mengenalnya lebih baik. Akan sangat membanggakan memiliki istri dari klan Dewi. Yang Chen tidak bisa menahan tawa, aku tidak punya hubungan seperti itu dengannya. Hahaha, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Zhang Jiangkun. Yang Chen menjawab, saya ingin tahu cara paling mudah dan nyaman untuk mendapatkan poin. Itu pasti melalui hadiah dan misi peringkat, jawab Zhang Jiangkun tanpa ragu. Misi bounty dan ranking. Yang Chen tampak bingung, misi apa ini? Sederhana saja, misi umumnya dibagi menjadi 3 kategori, misi hadiah, misi peringkat, dan misi khusus. Zhang Jiangkun menjelaskan, misi hadiah adalah tugas pribadi yang dikeluarkan oleh domain suci, dengan berbagai jenis. Anda dapat memilih tugas berdasarkan kondisi Anda sendiri. Setelah menyelesaikan tugas, Anda dapat menukarnya dengan poin dengan orang yang mengeluarkannya. Aku mengerti. Yang Chen mengerti, bagaimana dengan dua lainnya? Dua lainnya adalah misi peringkat dan misi khusus. Misi peringkat adalah tugas yang dikeluarkan oleh domain suci. Umumnya, tugas-tugas ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, tetapi poinnya juga tinggi. Seringkali butuh waktu lama bagi seseorang untuk menerima tugas. Untuk menerima tugas-tugas ini, seseorang perlu menghapus daftar peringkat. Orang yang berani melakukan ini cukup jarang, jelas Zhang Jiangkun. Setelah itu, ia melanjutkan, sedangkan untuk misi khusus, itu adalah beberapa tugas khusus di dalam domain suci. Hadiah untuk tugas-tugas ini bervariasi dan tidak umum. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk sambil berpikir. Jadi, Saudara Yang Chen, kau ingin mendapatkan poin. Zhang Jiangkun tertawa, kalau kau sangat membutuhkan poin, kau bisa meminjamnya dariku. Kalau tidak memungkinkan, kau juga bisa pergi ke pasar gelap wilayah suci untuk menukarnya. Di sanalah tempat tercepat untuk mengumpulkan poin menggunakan harta karun. Yang Chen tertarik setelah mendengar ini, pasar gelap. Apakah semua transaksi di sana menggunakan poin? Ya, tentu saja. Tentu saja, kamu juga bisa menggunakan batu dewa untuk ditukar dengan poin, tetapi di domain suci, poin adalah yang terpenting. Batu dewa tidak terlalu berharga, kecuali kamu memilikinya dalam jumlah tertentu, jelas Zhang Jiangkun. Sebelumnya, Yang Chen tidak tahu harus bagaimana, tapi sekarang dia sangat tertarik dengan pasar gelap ini. Bukan saja ia kekurangan beberapa material penting, tempat itu juga tampaknya menjadi tempat yang bagus untuk memamerkan keterampilan alkimia miliknya. Zhang Jiangkun explain everything in detail to him, afraid that Yang Chen might not understand something. He said, apart from TC, you can also get points award for breaking through the Sea of Trials. You can also get rewards from the Sea of Trials. Yang Chen became even more excited. Yes, but the rewards for the first 5 layers of the Sea of Trials are not much, and almost everyone can handle it. Moreover, our Seven Swords Pavilion's Sea of Trials is different from the Sea of Trials in the Tower of Heavenly Reflection. Your achievements in the Sea of Trials in the Tower of Heavenly Reflection cannot be counted in the Sea of Trials of the Seven Swords Pavilion. Also, the total waves of the Sea of Trials in the Seven Swords Pavilion are over 15. Generally, little is said, only after passing the 8th wave, can one get a generous points reward. Zhang Jiangkun get, it's a pity that the 8th wave is too difficult. Even some of the old figures in the Seven Swords Pavilion want to pass the 8th wave perfectly, it's a difficult task. Therefore, the vast majority of people regard the Sea of Trials as a symbol of challenge, and few people challenge the Sea of Trials because of points. Easy, thank you, Brother Zhang for the explanation. Yang Chen said, Zhang Jiangkun get, it's just a piece of cake, not worth mentioning. Yang Chen and Zhang Jiangkun learn more about the points, and he almost understood the Seven Swords Pavilion. Afterward, he returned to his residence and planned to retreat for half a month. During this half month, he refined several auxiliary elixirs, which restored his strength to a state just about to reach its peak. The number of Dao Intent inscriptions that he called Use also reached 9,600. However, there was still some distance from 10,000. Yang Chen was a bit troubled. If he had the materials, he could recover to his peak state at any time, but he just lacked some materials and couldn't do anything about it. With no choice, Yang Chen could only put aside the matter of restoring his strength and began to practice thundering trichotomy.
Since he already had the prerequisites for cultivation, he quickly grasped some aspects of Thundering Trichotomy. But it was only a little bit. When the Thundering Trichotomy was cultivated to perfection, the Thunder and Lightning Dao Intent could be increased to 4,000 Dao Intent inscriptions. His current Thunder and Lightning Dao Intent was too far from 4,000. At present, he has only mastered the general fighting technique of Thundering Trichotomy, which is enough for Yang Chen. Because of the lack of points, he couldn't move an inch in this holy domain, and he could not do many things perfectly. As a result, Yang Chen thought about it and focused on the black market, trying to see if he could exchange some points in the black market. Yang Chen left the Seven Swords Pavilion and came to the black market following the route given by Zhang Jiangkun. Originally, the black market was just a temporary existence built by small groups and a place for cultivators in the holy domain to trade with each other. However, as time changed and more cultivators participated in the black market exchange, the holy domain acquiesced to this activity and even actively promoted it. As a result, the black market grew larger and became a part of the holy domain, with a dedicated security team to maintain order here. When Yang Chen arrived, he was just the most inconspicuous member. As soon as he arrived at the black market, he was immediately stopped by the members of the holy domain's bodyguard team. What do you mean by this? Yang Chen looked at several bodyguard members, all of whom had reached the cultivation level of the Nirvana stage and were strong. What are we stopping you for? If you want to enter the black market, don't you have to bring out something? Do you need us to remind you? Several bodyguard members shouted. Yang Chen was embarrassed and didn't understand Tese rules. Relying solely on Zhang Jiangkun and himself, there would always be omissions. With no other choice, Yang Chen could only take out his token from the Seven Swords Pavilion and see if it could pass muster. Unexpectedly, the token of the Seven Swords Pavilion really worked. As soon as it was taken out, the bodyguard members were all shocked, and immediately flattered, so it's a brother from the Seven Swords Pavilion. Sorry. Yang Chen was surprised that his identity as a member of the Seven Swords Pavilion was so useful. He guessed that there might be a requirement for points to enter. But with the identity of the Seven Swords Pavilion, the points requirement was directly waived. Yang Chen nodded his head without wasting any more words, took his token, and entered the black market. As soon as he entered the black market, Yang Chen saw a large number of shops and booths in the black market. The sounds of shouting, yelling, and bargaining were endless. Yang Chen looked over, and his heart couldn't help but be excited. Because, as he just glanced around with his soul, he could see many of the materials he needed. For example, the materials needed for the second layer of Forbidden Divine Art, and some materials that could help him refine Elixir, he just glanced over and found Tese. How could Yang Chen not be happy? He immediately went up to inquire, but as soon as he asked, Yang Chen became a little emotional. Sorry, I only exchange Tese things for points. What is a Divine Stone? You must be new here. I don't know how you got into the black market. The shop owner muttered. Yang Chen slapped his forehead and secretly smiled bitterly. Dia tidak menyerah dan bertanya ke beberapa toko lainnya, hanya untuk mengetahui bahwa semuanya hanya menukar poin tanpa kecuali. Ada juga toko yang menukar batu dewa dengan poin, tetapi ketika Yang Chen bertanya, ia malah semakin tak berdaya. Proporsi toko yang menukar batu dewa dengan poin terlalu bias terhadap poin. Bahkan jika ia menjual semua batu dewanya, ia tidak akan bisa menukarnya dengan beberapa ratus poin. Dan untuk membeli bahan-bahan itu, dia membutuhkan poin. Yang Chen merasa gelisah untuk beberapa saat. Yang Chen tiba-tiba melihat sesuatu. Membeli pil pembersih misterius seharga 3.000 poin masing-masing. Beli pil pencerah kebenaran mendalam seharga 4.000 poin masing-masing. Membeli pil harta karun penyegar seharga 1.000 poin masing-masing. Yang Chen menyentuh dagunya, dan tidak ada keraguan bahwa dimanapun, ramuan adalah sejenis mata uang semu yang dapat ditukar dengan banyak hal. Sekarang tampaknya ini sama saja. Sebuah eliksir bisa ditukar dengan ribuan poin, yang jauh lebih hemat biaya daripada poin yang bisa ditukar dengan menjual semua batu sucinya. Yang Chen sangat gembira, tetapi tak lama kemudian, dia tidak bisa lagi merasa bahagia. Karena dia tidak tahu bagaimana cara memurnikan ramuan tersebut. Kulit kepala Yang Chen terasa geli, lalu dia merasakan senyum pahit, depresi, dan kegembiraan. Dia sangat antusias untuk menemukan beberapa ramuan yang belum dia ketahui cara pemurniannya, dan dia sangat ingin mencobanya. Selama dia memiliki formula pilnya, dia yakin dengan levelnya, dia bisa mempelajarinya dengan sempurna. Tetapi yang menyedihkan adalah dia tidak punya poin, dan dia tidak dapat menemukan formula pil untuk ramuan ini. Dia tidak dapat menemukan ramuan itu, tidak dapat mempelajarinya, apalagi memurnikan ramuan tersebut. Yang Chen mondar-mandir, tidak yakin apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Pada akhirnya, setelah berpikir panjang, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Masalah paling mendasar yang ia hadapi saat ini adalah kurangnya poin.
Meskipun ia yakin bisa menukar poin dengan lebih banyak poin, masalahnya terletak pada kenyataan bahwa ia bahkan tidak punya 1 poin pun saat ini. Itulah yang menyebabkan Yang Chen frustrasi. Tak berdaya, dia hanya bisa membuat pilihan. Pertama, ia harus mendapatkan beberapa poin melalui cara lain, dan ketika ia kembali dengan poin yang cukup, ia dapat kembali ke pasar gelap untuk menukarkannya dengan lebih banyak poin. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tidak punya pilihan selain menelusuri kembali langkahnya dan kembali ke Paviliun 7 Pedang. Untuk mendapatkan poin melalui berbagai metode, Yang Chen memikirkan 2 cara, satu melalui tugas, dan yang lainnya adalah lautan ujian. Adapun lautan ujian, meskipun kekuatannya agak pulih dan dia telah menguasai beberapa teknik Dao yang kuat, dia memperkirakan bahwa dia hanya dapat menerobos 7 gelombang dan bukan yang ke-8. Karena dia tidak dapat menggunakan inkarnasi Dao-nya, kekuatannya saat ini tampaknya masih jauh dari pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menerima tugas. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tiba di Menara Rahasia Mendalam di Paviliun 7 Pedang. Menara Rahasia Mendalam adalah tempat di mana tugas diberikan. Zhang Jiangkun telah menjelaskan hal ini secara rinci kepada Yang Chen, yang mengingatnya dengan jelas. Tugas hadiah dan tugas pengumuman semuanya dibagikan di sini. Sebagian besar tugas merupakan tugas hadiah, dan hanya sedikit yang merupakan tugas pengumuman. Tugas pengumuman ini digantung di tempat yang mencolok di antara tugas-tugas hadiah, sehingga membuatnya menonjol dibandingkan yang lain. Itulah sebabnya ada perasaan ketika mengambil tugas pengumuman ini. Orang biasa tidak akan berani menyentuh tugas ini. Misalnya, sekarang setelah Yang Chen tiba di Menara Rahasia Mendalam di Paviliun 7 Pedang, dia melihat bahwa kebanyakan orang hanya menerima tugas hadiah, sementara sangat sedikit yang melihat tugas pengumuman. Dan begitulah adanya. Setelah selesai menjelajahi tugas-tugas di lantai pertama, Yang Chen naik ke lantai 2. Kesulitannya akan meningkat saat seseorang menaiki lantai. Bukannya Yang Chen punya ekspektasi tinggi, tetapi tugas di lantai pertama memiliki kesulitan yang relatif rendah dan poin yang bisa diperoleh tidak cukup untuk memuaskannya sama sekali. Saat Yang Chen tiba di lantai 2, dia kebetulan berpapasan dengan sekelompok orang. Tim ini terdiri dari Zhang Jiangkun, Gu Renji, dan lainnya. Sebagai kapten, Gu Renji memimpin para murid yang diarahkan oleh Tetua Han dan mendiskusikan tugas pengumuman. Tugas pengumuman ini memberi total 100.000 poin. Dengan lebih dari selusin orang, kita bisa mendistribusikan hampir 10.000 poin secara merata. Tujuannya adalah membantu suku manusia ikan mengalahkan Raja Laut Binatang Buas di wilayah laut. Gu Renji tersenyum tipis, aku sudah lama mempelajari tugas pengumuman ini. Tugas ini sempurna untuk tim kita dan sangat bermanfaat. Apa yang kalian semua ragukan? Mendengar perkataan Gu Renji, kelompok itu mengangguk, setuju bahwa apa yang dikatakannya ada benarnya. Kapten Gu benar. Ya, tugas ini cocok untuk kita. Ya tunggu, bukankah itu Yang Chen? Seseorang tiba-tiba berkata. Hal ini membuat ekspresi Luo Renji menjadi gelap. Melihat Yang Chen, Zhang Jiangkun tak kuasa menahan rasa malu dan berkata, Kapten, kekuatan Yang Chen juga lumayan. Seperti yang sudah kubilang, dia telah melewati gelombang ke-6 lautan ujian dan merupakan seorang jenius yang tak tertandingi. Bagaimana kalau kita bawa dia? Zhang Jiangkun, kau tidak tahu apa-apa. Tugas ini tidak boleh dianggap remeh. Yang Chen ini baru saja melewati gelombang ke-6 lautan ujian, dia terlalu lemah dan tidak memenuhi syarat untuk menemani kita. Jika kita membawanya, dia hanya akan menghambat kita, kata Gu Renji dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, nada bicara Zhang Jiangkun berubah getir. Memang, meskipun Yang Chen luar biasa, dia baru memasuki Paviliun 7 Pedang dan menyelesaikan gelombang ke-6 lautan ujian. Di mata banyak anggota veteran, ini bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Jadi, meskipun Yang Chen tampaknya telah bergabung dengan cara yang menonjol, di mata kebanyakan orang, dia hanyalah orang lemah yang tidak layak disebut. Gu Renji tidak bermaksud menyembunyikan apapun, jadi Yang Chen mendengar semuanya dengan jelas. Dia juga mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, tim Penatua Han berencana untuk melakukan tugas pengumuman bersama, tetapi mereka tidak mengundangnya karena mereka pikir dia terlalu lemah. Ia merasa hal itu lucu sekaligus menjengkelkan. Karena yang lain tidak mengundangnya, ia tidak akan memaksakan diri. Ia memilih untuk mengabaikan mereka dan langsung pergi. Namun siapa sangka, saat hendak pergi, Gu Renji masih ingin berkata, Yang Chen, kami punya alasan untuk tidak mengajakmu. Lagi pula, kekuatanmu saat ini memang terlalu lemah. Kalau kau ingin mengikuti tim kami, kau harus meningkatkan kekuatanmu dulu. Penatua, mengapa membuang-buang napasmu padanya? Kita tidak akan membawanya bersama kita, apakah dia tidak tahu alasannya? Tepatnya, apakah tugas pengumuman merupakan sesuatu yang bisa dia lakukan? Jenius yang tak tertandingi, jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi? Yang Chen menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini tidak mengundangnya, tetapi mereka tetap bersikeras menunjukkan bahwa mereka punya alasan untuk tidak mengundangnya.
Sikap mereka sungguh buruk. Yang Chen berkata, saya mengerti, kalian pergi bersama, dan saya akan memilih beberapa tugas sendiri. Mendengar ini, Gu Renji menyipitkan mata dan mencibir, berpikir bahwa Yang Chen tidak yakin. Yang Chen, aku bisa mengerti perasaanmu yang kehilangan karena tidak dibawa bersama kami, tapi tidak perlu terlalu putus asa. Memilih tugas sendiri, apa yang membuatmu berpikir kau bisa melakukannya? Yang Chen meliriknya dan mengangkat bahu, tidak repot-repot mengatakan apapun. Lagi pula, bahkan jika dia ingin berdebat dengan mereka, dia tidak bisa. Kekuatan adalah kebenaran hakiki. Melihat Yang Chen tidak menjawab, Gu Renji berkata dengan kasar, anak ini mulai marah. Dia tidak tahu kekejaman di Paviliun Tujuh Pedang. Hahaha, tetua, bukankah itu tipikal seorang jenius yang tak tertandingi? Ketika mereka masuk, mereka semua merasa luar biasa dan meremehkan anggota senior. Pada akhirnya, siapa yang tidak patuh? Tepat sekali, kami bagian dari bawahan tetua Han, jadi kami tak mau repot-repot dengannya. Orang lain akan memberi pelajaran pada anak ini. Diskusi mereka membuat Yang Chen mengejek dan pergi. Orang-orang ini sungguh sesuatu. Dia tidak banyak bicara, tetapi mereka menjadi merah hati melihat statusnya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi dan segera memberinya label. Ekspresinya tetap dingin dan acuh tak acuh, dan dia tidak menanggapi, karena dia juga bawahan tetua Han dan tidak ingin berdebat. Zhang Jiangkun kini terjebak dalam dilema. Dia selalu menjadi orang yang baik, tetapi sekarang dia terpecah antara tim dan Yang Chen, tidak dapat membuat pilihan. Setelah berpikir sejenak, ia memilih untuk mengikuti tim dan menyelesaikan tugas tersebut, yang pasti akan memberinya banyak poin. Poin-poin itu adalah mata pencahariannya, jadi ia memilih Gu Renji daripada Yang Chen. Yang Chen menyadari hal ini tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak mungkin menuntut Zhang Jiangkun untuk meninggalkan Gu Renji dan malah membantu pendatang baru seperti dia. Kemampuannya mempertahankan tekadnya selama lebih dari 700 tarikan napas sebagian besar disebabkan oleh ketenangan pikirannya. Dalam menghadapi apapun, ia mampu mempertahankan ketenangan dan sikap tenang, setidaknya tidak menjadi marah dengan perkataan orang lain, yang merupakan tanda tekad yang kuat. Tentu saja dia akan tetap mengingat tindakan orang-orang tersebut. Balas dendam tidak mungkin dilakukan, tetapi berteman jelas mustahil. Memikirkan hal ini, Yang Chen mulai mempertimbangkan tugasnya sendiri. Ia percaya diri dalam menyelesaikan sebagian besar tugas hadiah, dengan niat dao hidup dan mati serta niat dao ruang waktu, ia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Akan tetapi, poin imbalan untuk tugas berhadiah ini terlalu rendah, sehingga menyulitkan Yang Chen untuk memenuhi persyaratannya. Hal ini membuat Yang Chen fokus pada tugas pengumuman yang lebih sulit. Tugas pengumuman di lantai 2 tentu saja lebih sulit daripada tugas pengumuman di lantai 1, itulah sebabnya sebagian besarnya diselesaikan oleh sebuah tim. Seperti tim Gu Renji. Sekarang Yang Chen fokus pada tugas pengumuman, dia pasti tampak tidak pada tempatnya di mata orang lain. Yang Chen tidak peduli dengan pendapat orang lain, dia hanya mengikuti penilaiannya sendiri. Dan tentu saja, tugas-tugas pengumuman ini memang memenuhi persyaratannya, imbalan poinnya tidak menjadi masalah, dan meskipun tingkat kesulitannya lebih tinggi dan waktu yang dihabiskan lebih lama, itu bukanlah tugas yang mustahil baginya. Buru kumbang di gurun Green Hill dan selamatkan anggota keluarga Hu yang terjebak. Bahaya gurun sangat tinggi, dan kumbang-kumbang di gurun telah menggali jauh ke dalam tanah, sehingga sulit bagi jiwa untuk mendeteksi mereka meskipun mereka memiliki kemampuan berkelompok yang kuat. Begitu mereka muncul, seringkali ada puluhan kumbang, masing-masing dengan tingkat kekuatan tahap nirvana, sehingga sulit untuk melarikan diri setelah dikepung. Berhati-hatilah saat menjalankan tugas ini. Hadiah tugas, 80.000 poin. Anggota keluarga Hu harus diselamatkan, jika tidak, tugasnya batal. Yang Chen melihat satu tugas pengumuman, dan kemudian segera melihat tugas kedua. Pergilah ke Laut Roh Primordial untuk mengumpulkan roh Dao Laut. Meskipun binatang buas terkuat di Laut Roh Primordial yang luas ini baru berada di tahap agung, roh Dao Laut sangat sulit ditemukan. Menyelesaikan tugas ini akan memberi hadiah 150.000 poin. Dan juga, Yang Chen melihat beberapa tugas secara berurutan. Pada akhirnya, dia membuat pilihan. Seseorang telah mengambil tugas pengumuman. Cepat, lihat, ini tim Gu Renji. Tim Gu Renji akhirnya akan menerima tugas pengumuman. Gu Renji benar-benar ganas, dia berani mengambil tugas itu, konon beberapa tim telah mencoba sebelumnya tetapi kembali dengan kegagalan. Itu sungguh menakjubkan. Tepat ketika semua orang tengah memikirkan hal ini, tiba-tiba, Yang Chen juga mengambil tindakan. Dia mengangkat tangannya dan mengambil tugas pengumuman lain di tempat, yang langsung membuat suasana menjadi hidup dan mendidih. Benarkah orang ini juga menerima tugas pengumuman? Dan dia mengerjakannya sendiri. Hahaha, aku tidak salah, kan? Anak ini benar-benar tidak tahu batasannya sendiri, apa dia pikir tugas pengumuman itu mudah? Hehe, banyak orang di dunia ini yang tidak tahu batas kemampuan mereka sendiri, apa mereka benar-benar berpikir tugas pengumuman semudah yang terlihat di permukaan? Gu Renji awalnya tenggelam dalam momen keterkejutan dari orang lain saat ia mengambil tugas pengumuman.
Baginya, ini adalah hal yang sangat memuaskan. Namun, tak disangka, hanya dalam beberapa tarikan napas, tugas pengumuman lain diambil, yang membayangi sorotannya. Dia pikir itu tim lain, tetapi dia tidak menyangka itu Yang Chen. Melihat Yang Chen berbuat seperti itu, dia mencibir, berpikir kalau itu orang lain, dia tidak akan berpikir seperti itu, tapi sekarang, dia hanya berasumsi bahwa Yang Chen melakukannya untuk membalas penghinaan mereka sebelumnya. Pilihan yang kekanak-kanakan, mengambil tugas pengumuman hanya untuk membalas dendam karena kita meremehkannya tadi. Hahaha, dia benar-benar cari mati, sepertinya sebagai pendatang baru, dia tidak tahu berapa harga yang harus dibayarnya karena mengambil tugas pengumuman secara sembrono, kata Gu Renji sinis. Benar saja, tepat saat kata-katanya jatuh, seorang tetua penjaga menara berdiri, melihat tindakan Yang Chen, dia berbicara dengan suara yang dalam, anak muda, apakah kamu benar-benar akan mengambil tugas ini? Banyak orang melihat penatua penjaga menara melangkah maju, dan bersorak gembira, berpikir, apa yang Anda harapkan dari menerima tugas pengumuman seperti itu secara membabi buta? Kamu pasti merasa dirimu begitu penting. Sekarang lihat, bahkan penatua penjaga menara telah berdiri, mari kita lihat bagaimana kamu menyelamatkan muka. Semua orang berpikir demikian, berasumsi bahwa Yang Chen pada akhirnya akan memilih untuk menyerah. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yang Chen langsung berkata, ya, saya ingin menerima tugas ini. Meskipun tetua penjaga menara menganggap hal itu tidak masuk akal, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya, berpikir bahwa Yang Chen hanya mencari kematian. Yang Chen tidak peduli bagaimana orang lain berpikir, setelah menerima tugas itu, dia langsung pergi. Adegan ini membuat Gu Renji dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, mengira Yang Chen hanya bertingkah seperti badut. Hanya Zhang Jiangkun yang memasang ekspresi khawatir di wajahnya, tidak tahu mengapa Yang Chen bersikeras begitu keras kepala dan memilih menyelesaikan tugas pengumuman sendirian. Ia mendesah dalam hati, tetapi ia tidak tahu bagaimana membujuk Yang Chen. Lagi pula, tugas itu sudah diterima, dan sudah terlambat untuk mundur sekarang. Tidak seorang pun tahu bahwa Yang Chen berani mengambil tugas ini karena dia memiliki kepercayaan diri dan alasannya sendiri. Tugas ini adalah pergi ke Gurun Green Hill untuk menyelamatkan orang-orang. Bagi yang lain, pergi jauh ke dalam gurun ini akan membuatnya mudah dikelilingi oleh serangga dan binatang buas, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Tugas pengumuman dengan jelas menyatakan bahwa banyak individu kuat telah mengalami kecelakaan, termasuk anggota berpengalaman yang telah melewati lapisan ke-8 laut ujian. Bahkan ada kasus di mana seluruh tim musnah. Tentu saja, ini bukan tim Pavilion 7 Pedang, melainkan anggota dari wilayah suci lain. Anggota dari domain suci lainnya juga dapat mengambil tugas ini, tetapi prioritas mereka lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang dari domain suci. Jika berbicara soal kekuatan saja, Yang Chen harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini memang kurang, karena belum pulih ke puncaknya. Namun, ia memiliki sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain, sesuatu yang unik, niat dao ruang waktu. Niat dao ini memungkinkannya melintasi gurun Green Hill dengan bebas, dan dia tidak khawatir dikelilingi oleh kawanan kumbang, tidak peduli berapapun jumlahnya. Justru karena itulah dia tidak ragu mengambil tugas pengumuman. Namun, yang lain tidak berpikir demikian. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, di matanya, ketika dia menyelesaikan tugas, semua orang akan menilainya kembali. Memikirkan hal ini dalam benaknya, Yang Chen mulai bersiap. Lagi pula, ini adalah tugas dengan lebih dari 80.000 poin, yang dapat memberinya sejumlah besar dana sekaligus, jadi dia harus mengerjakannya dengan serius. Maka, pada hari ketiga persiapan di kediamannya, Yang Chen merasakan bahwa tim Gu Renji telah berangkat. Pada hari kelima, Yang Chen juga telah melakukan hampir semua persiapan dan mulai menuju ke Gurun Green Hill. Yang Chen bergerak diam-diam dan tidak mencolok, tanpa memberitahukan rencananya kepada siapapun. Banyak orang sudah benar-benar melupakannya. Setelah mengambil tugas pengumuman ini, ia mendapat peta yang secara khusus menunjukkan jalan menuju Gurun Green Hill. Wilayah tempat domain suci berada disebut distrik suci, dan wilayah sekitarnya sejauh jutaan mil berada di bawah yurisdiksi domain suci, yang disebut distrik suci, Raja Jejak. Raja Jejak pernah menjadi orang paling berkuasa di domain suci. Yang Chen tidak tahu banyak tentang yang maha kuasa di luar alam tanpa batas. Namun, menurut penilaiannya, melampaui alam tanpa batas tampaknya memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai raja. Namun, terdapat perbedaan kekuatan di antara para raja. Misalnya, saat ini terdapat dua tugas tingkat raja di wilayah suci, yaitu Raja Sembilan Matahari dan Raja Zacheng. Namun kedua tokoh setingkat raja ini jelas satu tingkat lebih rendah dari Raja Mulia dan Raja Roh yang legendaris. Begini, Raja Mulia dan Raja Roh bersaing memperebutkan posisi orang nomor satu di alam selatan. Sebagai perbandingan, mereka benar-benar berdiri di puncak piramida. Pasti ada perbedaan antara Raja Sembilan Matahari dan Raja Zacheng, jika tidak, tidak akan ada pembicaraan tentang kemunduran domain suci. Yang Chen semakin berhasrat untuk berada di luar alam tanpa batas.
Lagi pula, pada titik ini, alam tanpa batas masih merupakan wilayah yang tidak dikenal dan misterius baginya. Menurut pendapatnya, Raja Jejak harus berada pada tingkat yang sama dengan Raja Roh dan Raja yang mulia. Tampaknya jika seseorang mencapai tingkat ini, dia berhak membuka distrik suci dan membiarkan generasi mendatang menikmati perlakuan serupa. Menurut pengetahuan Yang Chen, distrik suci tampaknya memiliki beberapa efek khusus, yang tidak dapat dibandingkan dengan area kecil atau besar manapun, dan inilah bagian unik dari distrik suci. Akan tetapi, ia tidak dapat mengatakan dengan pasti di mana letak perbedaannya. Berpikir demikian, Yang Chen juga teringat pada masalah Ice and Fire Sky Phoenix. Sejak Phoenix Langit Es dan Api ini memasuki tubuhnya, ia menghilang tanpa jejak, dan ia tidak dapat menemukan jejaknya lagi. Hal ini membuatnya mulai curiga bahwa Phoenix Langit Es dan Api ini telah menipunya. Yang Chen menjadi semakin curiga bahwa dia mungkin telah ditipu. Tapi marah sekarang sia-sia. Sekalipun tahu telah ditipu, ia tak bisa berbuat apa-apa. Yang Chen hanya bisa mengesampingkan masalah ini, tertawa getir, dan menuju Gurun Green Hill sesuai peta. Ketika tiba di dekat Gurun Green Hill, Yang Chen bertemu banyak tim di luar gurun. Dia tidak terburu-buru memasuki Gurun Green Hill, tetapi terlebih dahulu mengumpulkan beberapa informasi. Baik di dalam maupun di luar domain suci, situasinya sama saja. Jika seseorang tidak menunjukkan sebagian kekuatannya, mereka akan diabaikan oleh orang lain. Yang Chen agak tidak berdaya dalam situasi ini. Namun, setelah melepaskan kinya, lebih banyak orang bersedia berbicara dengannya ketika ia bertanya. Sepertinya kau baru di Gurun Green Hill, saudaraku. Gurun ini sangat kacau, terbagi menjadi area dalam dan area pinggiran. Seseorang dari salah satu tim menjelaskan kepada Yang Chen. Apa perbedaan antara wilayah dalam dan wilayah pinggiran? Tanya Yang Chen. Bedanya jauh banget. Untuk periphery, seluruh gurun sebenarnya punya peta. Kalau mau beli, kamu bisa beli dengan sedikit uang di stasiun relay di Gurun Green Hill. Dengan peta dan tim, kamu bisa menghadapi Beetle Fierce Beast yang berkeliaran di periphery Gurun Green Hill, kecuali kalau kamu bertemu sekelompok besar Beetle, yang kalau begitu, kamu nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ada cukup banyak emas pasir di Gurun Green Hill. Emas pasir ini unik di Gurun Green Hill. Emas ini bisa digunakan untuk mengembangkan niat dao emas dan juga bisa digunakan untuk alkimia. Benda-benda ini sangat berharga sehingga layak untuk mengambil risiko saat mengumpulkannya, meskipun itu berarti menghadapi beberapa bahaya. Anggota timnya dari periode pencerahan dan nirwana turut memberikan penjelasan mereka. Ketika mereka menatap Yang Chen, mata mereka dipenuhi keinginan dan niat mereka lebih dari jelas. Yang Chen tahu niat mereka, tetapi dia masih memiliki banyak keraguan di hatinya, bagaimana dengan area dalam? Area dalam jauh lebih berbahaya. Tidak ada peta untuk area dalam, dan jika kau masuk ke sana, kau mungkin tidak akan bisa menemukan jalan kembali bahkan jika kau bertemu badai pasir Gurun Green Hill. Dan saat itulah kau beruntung. Jika kau kurang beruntung dan bertemu kawanan Beetle Fierce Beast, kau mungkin akan tercabik-cabik. Meskipun area dalam konon memiliki banyak emas pasir, dan banyak orang telah mencoba masuk selama bertahun-tahun, tak seorang pun pernah berhasil kembali hidup-hidup, kata seorang anggota tim. Mendengar ini, Yang Chen merasa sakit kepala. Tugas pengumuman ini tidak benar-benar memberikan informasi terperinci, jadi dia tidak tahu bahwa Gurun Green Hill terbagi menjadi area dalam dan area pinggiran. Dia bahkan tidak tahu apakah anggota keluarga Hu berada di area dalam atau area pinggiran. Kalau mereka ada di periphery, tidak apa-apa. Tapi kalau mereka ada di inner area dan mati di sana, siapa yang bisa dia temukan untuk menyelesaikan tugasnya? Yang Chen menepuk dahinya, menyadari bahwa tugas pengumuman ini sungguh tidak mudah untuk diselesaikan. Saudaraku, kami melihat kekuatanmu luar biasa. Jika kau ingin pergi ke periphery untuk menjelajah dan mengumpulkan pasir emas, kau bisa bekerja sama dengan kami. Di tim kami, ada 3 ahli tahap nirvana yang memimpin dan banyak saudara tahap pencerahan yang siap membantu. Ketika kami menemukan pasir emas, kami akan membaginya secara merata. Bagaimana? Beberapa anggota tahap nirvana dalam tim mengundangnya satu per satu. Yang Chen mengamati ki mereka sebentar, dan bukan berarti dia meremehkan mereka. Ketiga individu tahap nirvana ini diperkirakan berada pada tahap prasasti niat Dao 2000, dan bergabung dengan mereka tidak masuk akal baginya. Selain itu, karena dia mungkin harus pergi ke area dalam, bergabung dengan tim mereka menjadi semakin mustahil. Terima kasih atas niat baik kalian. Aku sudah terbiasa sendiri dan sudah memutuskan untuk pergi ke Gurun Green Hill sendirian, kata Yang Chen. Hal ini membuat ekspresi orang lain menjadi lebih aneh, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Tidak heran mereka memiliki ekspresi seperti itu, mereka pikir Yang Chen gila. Lagi pula, mereka yang berani pergi ke Gurun Green Hill sendirian, mungkin hanya Yang Chen. Bahkan jika itu hanya periphery, tak seorang pun berani melakukan itu. Pergi ke Gurun Green Hill sendirian itu seperti mencari kematian. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, dan juga tidak berniat menjelaskan lebih lanjut. Ia membungkukkan tangannya dengan sopan sebagai tanda terima kasih, lalu meninggalkan tempat kejadian.
Yang Chen sudah merencanakannya sendiri. Dia jelas perlu mendapatkan peta terlebih dahulu. Ada beberapa posko di depan Gurun Green Hill, khususnya untuk menyediakan tempat istirahat dan layanan bagi mereka yang akan menuju Gurun Green Hill. Yang Chen masuk ke dalam untuk melihat-lihat dan berhasil mendapatkan peta periphery hanya dengan menghabiskan beberapa batu ilahi. Sedangkan untuk peta wilayah dalam, tidak tersedia, sebagaimana yang telah diberitahukan sebelumnya. Saat hendak memasuki Gurun Green Hill, Yang Chen sudah menarik kinya, sehingga jumlah orang yang mengundangnya pun berkurang. Akhirnya, ia melangkah lebih dalam ke Gurun Green Hill selangkah demi selangkah. Saat memasuki gurun, Yang Chen tidak melihat apapun selain badai pasir dan pasir kuning di mana-mana, sehingga mustahil untuk melihat ujung gurun. Yang Chen membuka peta, mengikuti gurun, dan melanjutkan perjalanannya. Di dalam gurun, ia bertemu beberapa tim kecil. Namun, karena mereka asing satu sama lain, interaksi mereka pun terbatas. Tak lama kemudian, mereka pun melanjutkan kegiatan masing-masing, tanpa mempedulikan yang lain. Yang Chen, di sisi lain, menyebarkan jiwanya dan pergi sepanjang jalan untuk mencari anggota keluarga Hu yang disebutkan dalam tugas. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.